Ramalan Jayabaya Notonegoro, siapakah pemimpin Indonesia setelah Jokowi? Indonesia dihebohkan dengan ramalan tentang Satrio Piningit yang akan memimpin Indonesia. Dalam ramalan itu, Indonesia akan memperoleh kemakmuran atau puncak kejayaan setelah dipimpin dengan inisial nama Notonegoro. Orang-orang yang akan memimpin dengan inisial tersebut digambarkan sebagai Satrio Piningit. Sosok yang meramalkan keadaan Indonesia adalah Jayabaya dengan banyak ramalan yang terbukti. Joyoboyo adalah seorang raja dari kerajaan Kediri 1135 sampai 1157 yang bergelar lengkap Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya, Sri Warmeswara, Masutu Dana, Awatara Nindita, Suhri Singa, Parakrama Utunggadewa. Selain raja, Joyoboyo juga dikenal sebagai seorang pujangga yang karya-karyanya bernuansa filosofis dan mistis. Ramalan-ramalan Jayabaya yang telah terbukti antara lain: yang pertama, Mursane Sabdapalo Noyogenggong. Noyogenggong dan Sabdapalo adalah nama abdi dalam atau pembantu di kerajaan Majapahit. Murco berarti musnah, yang artinya Joyoboyo telah memprediksi runtuhnya Majapahit seiring hilangnya Noyogenggong dan Sabdapalon. Yang kedua, semut ireng anak-anak sapi atau semut hitam beranak sapi, yang ditafsirkan bangsa Belanda, orang kulit putih, datang menjajah bangsa Indonesia, orang kulit hitam, karena Belanda yang berkulit putih menjajah Indonesia selama 350 tahun. Yang ketiga, kebun nyabrang kali atau kerbau menyeberangi sungai, yang ditafsirkan Belanda sudah puas mengeruk kekayaan kita lalu pergi meninggalkan Indonesia. Walaupun mereka pergi karena kalah perang yang membuat mereka harus pergi dari Indonesia. Yang keempat, kejajah seumur jagung karo wong jebol kepalang atau dijajah seumur jagung oleh orang cebol, yang diartikan Indonesia dijajah oleh Jepang yang hanya berlangsung 3,5 tahun. Yang kelima, pitik tarung sak kandang atau ayam bertarung dalam satu kendang, yang ditafsirkan perang saudara pasca peristiwa gerakan 30 September 1965 atau Partai Komunis Indonesia atau G30S PKI 1965. Yang keenam, kodok ijo ongkang-ongkang atau katak ijo, duduk ongkang-ongkang kaki di panggung kekuasaan. Warna hijau identik dengan seragam militer, sehingga kemudian diterjemahkan militer. Berkuasa di era Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Yang ketujuh, tikus piti anoto baris atau tikus-tikus berbaris, yang kemudian ditafsirkan barisan rakyat dan mahasiswa melengsarkan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 melalui gerakan reformasi. Ramalan Jayabaya tentang orang-orang yang akan membawa Indonesia pada kemakmuran memang sudah ada sejak lama. Hal ini karena Jayabaya memerintah kerajaan Kediri sekitar tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Notonegoro sendiri bukanlah nama seseorang, melainkan gabungan dari beberapa pemimpin yang sukses memimpin Indonesia. Sampai saat ini, Indonesia telah dipimpin oleh 7 orang setelah kemerdekaan. Orang-orang yang telah memimpin Indonesia dengan ciri-ciri Notonegoro adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah No, dikaitkan dengan Soekarno, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia yang memimpin sejak 1945 hingga 1967. Beliau yang lahir pada 6 Juni 1901 ini disebut-sebut sebagai Satrio Kinunjuro Murbowiseso. Yang kedua, To sebagai Soeharto, presiden kedua Republik Indonesia yang memimpin sejak 1967 hingga 1998. Beliau adalah Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar. Yang ketiga adalah No, adalah Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Indonesia ke-6. Siklus ini kembali lagi
ke awal kata Noto Negoro. SBY adalah Satrio Pinili, Hamboyong Pambukaning Kapuro, gelar kloso tonpo ngangglenggahe. Dari asumsi tersebut, ramalan Joyoboyo tidak memasukkan nama Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie, 1998 sampai 1999. Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, 1999 sampai 2001, dan Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, 2001 sampai 2004. Dari lamanya pemimpin Indonesia yang termasuk dalam Noto Negoro, mungkin lama jabatannya haruslah lebih dari 5 tahun atau 1 periode. Maka dari itu, ketiga presiden tersebut dianggap sebagai bunga-bunga transisi karena pada pengejaan kata Noto Negoro yang memiliki 2 penggalan kata, yaitu Noto dan Negoro, yang berarti menata negara. Maka dari itu, setelah Presiden Soekarno dan Soeharto yang telah melengkapi kata Noto, kemudian memiliki presiden yang tidak lengkap menjabat selama 5 tahun, mereka itulah yang dianggap sebagai jarak pemenggalan kata dari Noto dan Negoro. Lalu bagaimana dengan Joko Widodo yang tidak memiliki nama yang berkaitan dengan Noto Negoro? Setelah ditelusuri, ternyata Joko Widodo memiliki nama Mulyono ketika ia masih kecil. Berarti Joko Widodo dapat dihitung masuk ke dalam kata No, seperti nama Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah inisial No, tentu kata selanjutnya adalah Go atau Ge yang diramalkan akan memimpin Indonesia. Adapun nama dengan kata Go atau Ge yaitu Ganjar Pranowo dan juga Sandiaga Uno, karena dari hasil survei indikator politik 16-18 Mei 2020, Ganjar Pranowo 11,8% berada di urutan kedua elektibilitas tertinggi setelah Prabowo Subianto 14,1%, menyusul Anies Baswedan 10,4%, Ridwan Kamil 7,7%, dan Sandiaga Uno 6%. Selain nama-nama tersebut, ada pula mantan Panglima Angkatan Darat yang juga memiliki peluang maju dalam Pilpres 2024. Dia adalah Jenderal Gatot Nurmantio yang dapat masuk dalam ramalan Jayabaya karena memiliki kata Ge dalam namanya. Peluang mereka yang memiliki potongan kata Ge atau Go cukup besar mengingat bagaimana sepak terjang mereka, di mana Sandiaga Uno adalah calon wakil presiden tahun 2019 sampai 2024 yang berpasangan dengan Prabowo. Walaupun kala itu dia kalah suara melawan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, namun saat ini dia diangkat menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal ini merupakan langkah besar untuk membuktikan bagaimana kinerjanya dalam pemerintahan. Selain itu, dia juga pengusaha yang sukses dengan usianya yang tergolong masih muda. Selanjutnya, Ganjar Pranowo yang merupakan gubernur yang menjabat selama 2 periode dan memiliki peluang maju ke Pilpres 2024 karena masa jabatannya yang selesai tahun 2023, memiliki kemampuan kepemimpinan yang tegas namun memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat. Ganjar berhasil memberikan banyak perubahan positif ke Jawa Tengah, membuat Ganjar Pranowo mengantongi banyak prestasi, mengagumkan sebagai seorang gubernur. Tentu saja membuatnya cocok untuk dijadikan sebagai sosok inspiratif, terutama untuk kamu yang ingin terjun ke dunia politik atau pemerintahan. Dan terakhir yang masuk radar ramalan Jayabaya adalah Gatot Nurmantio yang merupakan seorang jenderal yang dikenal tegas dalam kepemimpinannya. Dalam dunia militer, dia telah mendapatkan penghargaan dalam pemimpinannya. Walaupun prestasi kepemimpinan dalam militer bukan berarti tidak dapat memimpin pemerintahan, karena kita telah berkali-kali memiliki pemimpin dari militer yang membuat Indonesia dapat dikenal dunia. Gatot Nurmantio mulai dikenal banyak orang karena ketegasannya
menyikapi isu tentang PKI yang merupakan partai terlarang. Hal ini tentu mendapat banyak dukungan dari masyarakat karena banyak masyarakat yang tidak mau PKI bangkit lagi di Indonesia. Akankah ramalan Jayabaya akan kembali terbukti dengan munculnya nama-nama yang berpeluang memimpin Indonesia? Dengan ciri-ciri ramalan tersebut, kita hanya bisa berharap negara yang kita cintai menjadi negara yang maju. Walaupun tanpa ramalan, semua akan tetap berjalan pada takdir yang ditentukan. Dan janganlah kita mempercayai ramalan, karena hal tersebut termasuk ke dalam perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.